Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, pemerhati, pemirsa, subscriber, netizen, kaul yang budiman, di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewilujengan, keberkahan. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, berpijak dari konten-konten saya yang sudah lama, antara setahun 2 tahun yang lalu, yaitu yang masih ada, mungkin ini nyata bahwa sekarang ini banyak ditemukan situs-situs kuno kerajaan yang bermunculan dan ditemukan oleh manusia. Terlebih-lebih mengenai kerajaan Majapahit yang sekarang banyak ditemukan bekas-bekas bangunannya. Itu per saya buat konten, ternyata goib yang datang itu menceritakan akan bangkitnya lagi Nusantara dan adanya perubahan sistem yang baru. Itu silakan disimak konten-konten saya berhubungan dengan Nusantara, yaitu tentang sisi goib ditemukannya situs-situs Majapahit. Silakan. Nah, saat ini kira-kira benarkah tanda-tanda bangkitnya Nusantara itu sudah muncul nyata dan kiranya ada perubahan sistem tatanan yang baru sudah nyata? Mari kita cek secara goibnya. Mudah-mudahan ada makhluk yang tahu dan mau bercerita tahapan sekarang ini tanda-tanda nyatanya apa dengan apa yang pernah diberitakan dulu, yaitu kisah tanda nyata bangkitnya Nusantara dan adanya perubahan sistem tataran yang baru. Mohon doanya, mudah-mudahan diberi kelancaran dan ada manfaat yang bisa kita ambil untuk membangkitkan cinta tanah air Indonesia. Kali ini saya ditemani media atau saya Mas Rifki di Wonge Olah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana setelah dibangkitkan itu yang bikin goyang-goyang, enak sekarang? Alhamdulillah enak Pak. Alhamdulillah. Sekarang nggak boleh lagi, jangan tiru orang tua satu itu ya. Iya Pak. Kita doakan dan dia selamat juga. Jadi bangkitkan akibat konten ya, pembelajaran. Kita yang masih muda kan niru orang tua satu itu. Ini saya bicara pada sampean ya. Iya Pak. Sampean pernah menyimak konten PG yang intinya itu tentang bangkit Nusantara lagi ada ya? Ada. Nah, kita cek sekarang, mudah-mudahan yang tahu dan mau bercerita sampai di tahap apa sekarang ini. Betul nggak tanda-tanda bangkitnya Nusantara dan adanya tatanan yang baru itu sudah ada? Diterima penjelasannya ya? Dipagari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Goib yang tahu tentang tanda-tanda nyata saat ini tentang bangkitnya Nusantara dan adanya perubahan sistem tatanan yang baru. Ketarik tangan saya. Yang ketarik yang asli. Yang menipu, mendompleng, terlempar. Jadi yang ketarik dan masuk tubuh Mas ini yang asli. Tarik tangan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Makin kuat kuasai tubuh ini. Sebagian energinya. Kalau pendompleng, penipu otomatis meledak. Jadi yang menguasai tubuh ini betul yang asli. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu kalau bohong salam balik kamu sendiri terbakar. Terapun dalam dajjal tembus. Sallallahu alaihi Muhammad. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih untuk garansi. Terbelah badan. Sallallahu alaihi Muhammad. Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan. Selamat datang tempat saya. Dan ilmu yang Anda punya, tolong dibersihkan tubuh ini. Dari pendompleng Semuanya. atau yang menipu? Dari pendompleng atau jasatan sendiri dari anak ini semuanya. Negatif-negatifnya semuanya dikeluarkan. Yang mengganggu semuanya. Lempar.
Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Itu yang di tenggorokan ini yang mengaruhi peta suaranya. Bersihkan dulu biar lancar omongan kamu. Tenggorokan. Sallallahu alaihi Muhammad. Emang dompet. Bersihkan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Terima kasih, maaf saya kurang sopan. Sebelum kita dialog, saya ingin menyuguhi Anda mau suguhi? Ya silakan. Ya Allah, suguhan makanan minuman lengkap di depannya kun fayakun bu Allah. Silakan dinikmati dulu suguhan saya. Terima kasih banyak. Ada minuman, ada rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merokok? Iya. Silakan, bu Allah. Ciri khas Kudus. Santai kita sambil ngobrol. Mohon maaf saya kurang sopan. Karena kebanyakan tipuan. Ya tidak apa-apa. Saya harap dengan ilmu yang Anda punya, kalau ada yang mengganggu menguasai tubuh ini langsung diusir atau dilempar ya. Iya. Maaf, yang masuk tubuh teman ini golongan apa? Golongan jin muslim. Golongan jin muslim, alhamdulillah. Berapa tahun usia dunia manusia? Sudah lama sekali. Hmm? Saya tidak ingin menyebutkan usia saya. Masya Allah. Dipanggil siapa namanya? Terserah Anda saja. Asli Nusantara? Asli Nusantara. Tak panggil Mbah Damar ya? Ya silakan. Mbah Damar. Waalaikumsalam, selamat datang tempat saya Mbah Damar. Sambil ngerokok, ngopi, silakan kita bicara. Perkenalan diri dulu Mbah Damar. Sebelum masuk ke tubuh teman saya ini, Mbah Damar tadi di mana? Menjaga sebuah yang di sana. Yang keras. Saya menjaga sebuah kerajaan yang ada di sana. Timur, barat, utara? Tidak perlu. Dunia manusia kerajaan apa namanya itu? Kerajaan Majapahit. Allahu Akbar. Yang awal atau yang akhir? Yang akhir. Yang akhir ya. Sekarang banyak muncul situsnya itu. Iya. Oke. Dan terus? nanti akan bermunculan lagi. Oh iya. Terbuka semuanya. Jadi Mbak Damar tadi menjaga di situs-situs kerajaan Majapahit yang akhir ini yang sampai ditemukan itu. Iya. Terus tadi gimana persisnya kok bisa masuk tubuh teman saya ini? Ketika kamu berdoa berucap melalui izin beliau Sang Hyang Nurjayaniwana. Dan dari situ saya didatangi golongan malaikat untuk menghadap ke sini, masuk ke dalam raga anak ini. Seperti itu. Siap. Maaf saya kurang sopan Mbah Damar ya, mungkin mengganggu saya. Sambil minum. Mbah Damar, tadi ada mengatakan jin yang muslim. Ya, memang saya pernah mendengar bahwa orang jin manusia beribadah pada Allah. Bisa bercerita bagaimana proses keislaman Mbah Damar? Saya dulunya ikut Bandung Bondowoso. Masya Allah. Terus? Dan dari situ, ketika beliau meninggal, saya berkelana mencari mangsa. Dan dari situ, saya dipertemukan oleh sosok beliau penguasa alam gaib. Lalu, saya diislamkan. Mengikuti ajaran yang diberikan oleh beliau. Jadi kalau begitu usia Mbah Damar hampir 4.000 tahun lebih kalau begitu ya dari manusia ya? Sudah lama sekali. Tadi ada yang mengatakan dulu pengikut perahu Bandung Bondowoso itu kalau di Nusantara, ya kan? Kalau di dunia orang Islam itu siapa boleh dipanggil itu? Perahu Bondowoso itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Memang saya pernah mendengar juga bahwa pasukan Nabi Salam itu juga dari golongan jin ada memang ya. Ada banyak pengikut-pengikut
Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Lah kok kalau di Nusantara namanya apa? Bondowoso. Bandung Bondowoso. Setelah beliau wafat, sampai berarti murtad itu waktu itu ceritanya. Berkelana mencari mangsa-mangsa. Berarti kan berkhianat kalau gitu, keluar. Karena tidak ada arah yang mau dimakan itu. Saya mengambil bagian manusia-manusia. Dulunya itu. Sedikit memberikan kesaktian zaman dulu. Oh gitu. Ini, tadi Bang mengatakan dulu pengikut Paru Bondowoso sempat berkelana, akhirnya memang saya tidak mendengar juga setelah beliau wafat banyak pasukan jin yang istilahnya itu keluar lah dari beliau. Keluar semuanya. Tidak ikut ajaran beliau lagi. Karena setelah wafatnya beliau, Nabi Sulaiman alaihissalam itu, ada kelahiran baru. Nabi baru itu. Oh, iya. Terus ini Mbah Damar, ketika Anda masih ikut Prabu Bondowoso, ya, itu sekarang ketika dikatakan sekarang ditemukan oleh penguasa alam gaib dan diselamatkan oleh beliau. Perbedaan cara ibadahnya gimana, Mbah Damar? Waktu itu. Dulu ibadah saya semedi, meditasi, dan membaca sebuah bacaan, tidak memakai gerakan yang sekarang. Tapi yang sekarang itu harus memakai gerakan sesuai ajaran Islam dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi perbedaannya kalau gitu ya? Perbedaannya sangat jauh sekali. Kalau dulu hanya diem semedi sambil melantunkan syair itu. Iya. Itu ilmu ketauhidan. Terus sekarang ada gerakan macam sholat sekarang ini ya. Sekarang zaman sudah berbeda. Di waktu lampau atau sekarang. Oke. Diminum dulu Mbah Damar. Diminum dulu. Terus proses pengislaman Mbah Damar oleh beliau Sang Hyang Nurjanirwana itu Anda dipanggil atau lewat suatu pertempuran daripada pasukan beliau itu bagaimana ceritanya? Saya melalui sebuah pertempuran dengan pasukan beliau. Awalnya saya tidak mau, tidak ingin, karena saya ingin bebas. Dan dari situ saya kalah, ditaklukkan oleh beliau Sang Hyang Nurjanirwana itu. Dan dari situ, daripada saya diluluh lantakan dari jendiknya itu, saya lebih baik tunduk mengabdi kepada beliau. Alhamdulillah. Terus yang Mbah Damar rasakan nikmat mana antara ikut beliau dengan ikut iblis kemarin itu? Alhamdulillah nikmat sekarang. Kalau apa-apa sedang berdoa saja, keinginan itu langsung terwujud. Ketika meminta makan atau minta sesuatu, pasti langsung datang di depan mata. Kalau dulu itu harus mencari manusia untuk bisa makan. Enak sekarang ya Mbak ya, alhamdulillah. Ketika masih fasik ya, Mbah Damar bantu manusia dalam bentuk apa aja waktu itu? Keilmuan, kesaktian di dalam tubuh manusia. Terus bagaimana cara orang itu bisa membantu dengan ilmu sakti waktu itu? Dulunya itu orang-orang itu sakti-sakti semuanya. Di zaman dulu. Orang bisa terbang,
memakai keilmuan dari saya yang saya berikan itu. Masya Allah. Nggih. Pelindungan dirinya Hmm. atas senjata-senjata itu. Oke, Mbah Damar, terima kasih. Terus saat ini, tadi Mbah Damar mengatakan menjaga sebuah kerajaan. Posisi Mbah itu sebagai apa? Penguasa utama, penjaga, atau panglima? Kalau memang lapisan keberapa? Boleh cerita Mbah Damar? Belum diizinkan. Allah, baru diizinkan, gitu. Karena itu masih rahasia. Tidak boleh orang tahu. Siap. Terus tempat yang kamu jaga itu, nah, saat ini sudah ditemukan oleh manusia belum? Belum. Belum sama sekali. Belum, masih tersembunyi di bawah lapisan tanah. Masya Allah. Yang bermunculan itu hanya kecil-kecil saja. Allah. Ketika nanti Allah sudah mengizinkan, kerajaan itu akan muncul lagi. Seperti sedia kala, utuh. Utuh. Iya. Kalau memang itu Majapahit fase akhir, berarti kan di timur sana Jauh sekali. jauh sekali. Setiap pengetahuan Mbah Damar untuk Majapahit fase awal di mana itu posisinya? Melingkupin. Enggak, pusatnya. Sana mana? Entah bayangkan ini. Iya. Iya. Oi. Jauh sekali itu. Enggak, tempat yang fase pertama. Tempatnya itu. Iya. Majapahit itu kan sekian abad dia berdiri. Kan juga sempat pindah ke ibu kota toh? Berpindah-pindah. Nah, yang fase awal itu di daerah ini tak bayangkan ini, kira-kira. Iya. Itu malah belum sama sekali ya? Belum. Orang nggak sadar ya? Belum diizinkan untuk bermunculan. Sekarang golongan gaib. Ya. Masih dalam pertempuran. Oh. Karena di dalam situ ada lempengan emas. Ya udah jangan bicara soal itu, nanti cari orang lagi pula buat tipu-tipu orang lain banyak pada mari kan? Iya. Kan banyak orang ketipu itu. Banyak orang ketipu. Ketika mengambil uang itu, dia berhasil. Tetapi dia tidak berani untuk menukarkan atau membelanjakan lempengan itu. Kenapa begitu? Karena mendapatkan suatu bisikan atau wangsit. Ketika uang itu dibelanjakan, orang itu langsung meninggal. Mati ya. Karena belum jatahnya. Bukan hak manusia itu. Banyak sekali yang tergelincir oleh lempengan emas itu. Oh iya. Dimana Mbah Damar buat saya. Terima kasih perkenalan saat diri Mbah Damar sudah sedikit tahu saya begitu prosesnya. Ternyata Anda dulu termasuk pengikut Badung Bondowoso kalau begitu ya, sudah sekian lama. Dan sekarang terus Anda jaga di tempat kerajaan yang ditemukan itu atas perintah siapa? Kemauan Anda sendiri atau tidak diperintahkan? Tidak kemauan saya sendiri. Lalu siapa yang perintah? Ada yang memerintahkan saya untuk menjaga tempat itu, untuk melindunginya sampai darah penghabisan. Allah, siapa yang perintahkan? Beliau Sang Hyang Nurjani. Masya Allah, la haula. Karena dia adalah penguasa alam gaib dan sekaligus kekasih Allah. Masya Allah. Terima kasih Mbah Damar. Dia sama-sama. Siap. Ini maksud hati saya mohon pada Allah, karena dulu bermunculannya bekas-bekas bangun kerajaan-kerajaan yang terpendam dan muncul itu, gue bercerita pertanda munculnya kejayaan Nusantara lagi kan gitu. Kemudian itu juga diceritakan adanya perubahan tatanan sistem kehidupan yang baru kan begitu waktu itu. Itu setahun 2 tahun yang lalu. Nah, saya ingin tahu sekarang ini fase apa. Nah, kalau memang itu betul terjadi, tanda-tandanya nyatanya apa? Saya pada waktu dari beliau Mbah Damar yang datang ke sini. Saya ingin tahu. Nah, benarkah suatu saat
Nusantara akan jaya kembali dan ada sistem kehidupan yang baru, silakan diterangkan Mas Damar. Itu benar. Nusantara akan jaya lagi seperti kerajaan di masa lampau yang menguasai dunia. Contoh kecil saja, kerajaan kecil-kecil itu sudah bermunculan di mana-mana, di tempat mana-mana itu. Itulah contoh kecil saja. Sudah bermunculan. Dan dari situ akan bermunculan yang lebih besar untuk membangun fase terbaru Nusantara itu. Yang dipimpin oleh beliau itu nantinya. Rajanya. Yang mengatur sistem beliau nantinya. Yang mensejahterakan rakyatnya. Ini yang menarik buat saya. Kok mengatakan ada bermunculan perusahaan kecil bagaimana maksudnya? Itu kan sudah bermunculan. Yang sebuah mana? Tanda-tanda itu. Contohnya apa? Kerajaan yang kecil. Mana? Sana itu. Sana mana? Masa kamu tidak tahu? Bangun-bangun itu. Itu bangunan Tuhan sudah tua itu. Yang mana yang muncul lagi ke sini tuh? Mana? Ini kan masih utuh Nusantara Indonesia ini. Saat ini. Masih utuh Nusantara. Terus? Akan tetapi kerajaan yang kecil yang dulunya disinggahi oleh Panglima yang didirikan itu sudah bermunculan. Yang ditemukan oleh manusia-manusia sekarang ini. Saya nggak ada beritanya itu, Mbah Damar Sara Manusia. Ada. Contohnya apa? Yang mana itu? Di sana. Ada penduduknya? Ada penduduknya. Nah, sekarang ikut negara mana dia? Belum di sini. Oh, maksudnya belum di sini. Maksudnya gimana? Saya nggak tahu sama sekali ini. Nggak nyambung saya punya pikiran. Coba ceritakan ya benar Mas Damar. Karena Nusantara itu melingkupi jauh sekali. Bukan hanya di Indonesia saja. Nah, tetapi di luar Indonesia pun dulunya ikut. Kamu itu harus diselentik otak kamu itu. Jadi masa nggak pernah baca beritanya? Sekarang negara ASEAN itu ya? Berarti 6 negara itu? Iya. Berarti mau cobain setara 3 nanti. Terus ini, sekarang bentuk nyatanya, kalau memang itu betul, ya toh? Apalagi nanti kau bilang ada perubahan sistem yang baru. Bentuk nyatanya sekarang apa yang terjadi di Indonesia ini? Ayo. Dan dunia manusia. Kemakmuran. Itu kan nanti. Sekarang ini loh, bentuk nyatanya apa? Maksudnya gimana? Iya, bentuk nyatanya adanya Nusantara menjadi makmur kaya lagi. Itu kan nanti tujuan jelas. Sekarang bentuk nyatanya fasenya apa yang jadi dunia manusia? Apakah ada dirinya bangunan yang baru IKN itu contoh seperti itu. Itu. Yang di IKN itu. Sebuah lambang pendirinya nantinya di sana. Ya. Dan contohnya kecil itu bangunan kerajaan kecil itu nantinya. Dan di sana itu seberang selatan itu ada masih kecil, terlihat belum sepenuhnya. Ya pokoknya manusia itu. Yang menduduk itu manusia untuk menggalinya. Oh, berarti. Tapi belum semuanya untuk muncul. Itu sebuah tandanya. Baru sebagian yang munculnya. Jadi bangunan kuno gitu ya. Iya. Ada bermunculan gitu lagi. Cuma sekarang belum viral ya. Belum. Karena tidak ada orang yang mengetahuinya atau mendatanginya. Hanya penduduk sekitar saja
Karena itu prosesnya Heeh. masih digali. Oh, ya. Orang mengatakan sistem berbakala kan itu. Iya. Nah, dan aku bilang, ya sekarang ini kan kita sistem di Indonesia ini ada presiden, ada menteri, sekarang ada baru saja juga pemilihan para kepala daerah. Itu merupakan pertanda nggak adanya perubahan sistem atau pemakmuran Nusantara lagi? Manusia-manusia itu. Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Tetapi Mm-mm. hanya sedikit Hmm. yang bisa memakmurkan. Tidak sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Nah, dari proses terpilihnya orang-orang memimpin di Nusantara ini kan banyak hal-hal yang sepertinya sedikit sedikit aneh. Orang yang cuma nggak dihitung, nggak diperhitungkan malah jadi. Itu bagaimana kalau cara goib, pandangan cara goib? Itu Hmm. ada yang mendatangkan golongan kami untuk mengatur semuanya, sistem-sistem pemerintahan itu, biar tidak ada korupsi lagi, biar tidak salah tangan untuk pemimpinan yang baru. Karena Indonesia ini Ya. banyak sekali yang sudah mengkorupsi uang-uang itu. Dan dari situ beliau langsung yang terjun tangan. Allahu Akbar. Untuk menghandle manusia-manusia yang sewenang-wenang. Karena dari situ golongan roh manusia itu diajak bicara oleh beliau. Untuk ada sepakatan, jika kamu melanggar ini, kamu akan mengenai sanksinya nantinya. Dan dari situ, demi sedikit, kemakmuran itu pasti ada. Terutama presiden dan wakil presiden itu sudah ada bukti nyata untuk rakyatnya. Ketika yang di sana itu sedang mengalami musibah yang sangat besar. Dan dari situ dia datang menemui yang di sana. Oh, yang orang wakil itu? Iya. Ya ada kembali di Gunung terus ini. Oh, jadi pada intinya proses terpilihnya orang-orang pemerintahan ini, kalau hatinya tidak digerakkan, pasti tidak bisa. Semua itu ada yang menggerakkan untuk bisa mendatangkan dia untuk sana. Masya Allah. Untuk membagikan entah itu sanda pangan atau kebutuhan yang lain. Dan dari situ rakyat pun yang di sana itu yang awalnya sedih ketika rumah-rumah itu runtuh, ketika orang itu datang, dia bergembira dan senang. Jadi proses terpilihnya orang-orang yang menjadi pelaksana di Indonesia ini itu juga merupakan satu tanda kemakmuran Nusantara kalau begitu. Iya. Dan ada perubahan sistem juga nantinya. Ada. Bagaimana kamu? Tetapi tidak untuk sekarang. Siap. Tahun ke belakang. Karena di sekarang ini ya sistemnya melayani rakyatnya dulu. Untuk membuat rakyat itu bangga dan senang atas pimpinannya itu. Dan dari situ nanti ada sistem baru yang dibicarakan mantan presiden dan presiden itu. Sudah dirembukan secara terang-terang menerang. Ketika dua orang itu saling berhadapan. Untuk kedepannya Indonesia ini seperti apa, itu sudah dibicarakan dua orang itu. Walaupun apa yang dia itu nanti menyalahi yang dianggap benar selama ini oleh orang-orang zaman sekarang ini,
itu Nah, sudah tidak digubris lagi. woi. Karena itu membuang energi Oi. yang di dalam dirinya. Oh, mendingan nggak diurus gitu ya. Kalau bisa itu dipenjarakan atau dibunuh saja. Oi, gitu. Jadi jelas tanda-tanda nyata Nusantara, Indonesia bersatu lagi dan akan makmur dan ada perubahan sistem itu sudah nampak sekarang ini ya. Sangat nampak sekali. Jadi tadi mengatakan ada goib roh atau golongan kamu yang diperintah. Ini maksudnya apa? Diperintah untuk apa itu? Untuk yang memerintah itu bukan saya. Saya tahu. Diperintah untuk apa maksudnya? Gitu, Saya itu tidak datang di situ. Ketika saya hanya melihat dari kejauhan yang di sana itu, bisa kelihatan antara roh sama penguasa itu. Oh, tuh. Kalau saya mendengarkan atau mengupik, saya dihajar. Jelas, ya. Itu bukan adab. Bukan itu maksudnya, bukan maksud terus dipanggil, bukan. Golongan goib yang diperintahkan untuk apa? Mengarahkan orang-orang pemerintahan itu loh. Paham sama saya kan? Tadi kamu mengatakan seperti orang kedua mendatangi tempat yang bencana itu ada yang mengarahkan begitu kan? Golongan goib. Nah, itu kira-kira maksudnya apa kalau sampai goib disuruh menggerakkan orang-orang pemerintahan itu? Di dalam atau luar jasad manusia itu ada ikut membantu golongan roh. Roh itu yang menggerakkan orang itu untuk menyebarkan kebaikan. Itu yang kamu maksudkan. Siap. Oh iya. Jadi mendampingi para petugas, para pejabat ini dalam kebaikan begitu. Iya. Toh ini pada faktanya Mbah Damar, banyak juga golongan manusia yang mengganggu, menghambat. Apa pandangan si goib untuk Mbah Damarnya? Golongan gaib yang akan turun tangan langsung. Untuk menghajar manusia-manusia yang sudah menghalang-halangi atau menggagalkan rencana. Kalau di dalam manusia itu, yang di sana itu juga ada golongan iblis yang ikut membantu. Iya. Diminum Mbah Damar. Sambil santai Mbah Damar. Allahu Akbar. Ada yang mengganggu, dibersihkan lagi Mbah Damar. Tolong. Semuanya yang mengganggu anak ini atau di tempat ini semuanya. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan pedang saya langsung terlempar, dihancurkan saja semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Siap, terima kasih Merokok Mbah Damar. Jadi pada intinya proses bersatunya Nusantara dan Nusantara makmur kembali, terus adanya perubahan sistem itu sekarang udah mau tanda nyata sudah ada ya Mbah Damar ya? Sudah. Muncul nyata dunia manusia ya? Karena sudah ditugaskan oleh Allah langsung. Dan nantinya beliau akan keliling dunia. Itu nanti, jangan sekarang. Kan sudah keliling dunia itu orang pertama R1 ini. Yang di sana jauh di luar Indonesia. Betul, tanda nyata sudah ada kalau begitu ya? Ada sebuah bangunan kuno atau kuil itu yang bermunculan, yang ditemukan manusia. Tuh. Terus di Indonesia sendiri bentuk nyatanya adalah proses terpilihnya orang-orang yang melaksanakan pemerintahan udah itu merupakan bentuk nyata adanya perubahan itu. Ada.
Adapun yang tidak terima suatu saat juga nggak digubris gitu. Tidak. Karena tujuan awal itu tidak untuk balas dendam kepada manusia yang sudah menjahati dirinya. Akan tetapi dirinya itu lebih fokus kepada tujuan untuk mesejahterakan atau memakmurkan sebuah negara ini. Tujuannya hanya itu. Kalau dia fokus terhadap musuh, pasti fokus yang ini tidak akan tersampaikan. Buat energi gitu ya? Akan tergoyahkan. Jadi biar aja yang tidak biar aja kita bekerja di Nusantara begitu. Karena perjuangkan itu sampai darah menghabiskan. Itu yang dipegang dari sana itu. Mudah-mudahan kalau dilihat oleh manusia itu, dia itu sudah tua, umurnya sudah tua. Akan tetapi jiwanya itu jiwa muda, semangatnya ya, semangat yang berapi-api. Jadi kalau begitu terpilihnya pemimpin Nusantara ini termasuk tanda-tanda nyata adanya pemimpin Nusantara gitu. Iya, walaupun nyata. Walaupun difitnah sana sini dengan cara melanggar ini itu, tapi nggak diurusin gitu, itu ya. Karena dia berpatokan sama mantan presiden itu. Ketika mantan presiden itu dikucilkan, dihina satu sama lain, tetapi apa? Dia membalas tidak satu pun. Tetapi dia hanya membalas sebagai strategi. Tidak langsung membalas seperti itu. Dan sekarang terbukti banyak pembersihan itu ya, banyak para koruptor tertangkap itu ya. Itu sebuah nyata. Koruptor atau korupsi itu akan dihabiskan di Indonesia ini. Supaya tidak menyusahkan orang lain. Siap. Terima kasih Mbak Damar, sudah saya rekam tentang tanda-tanda nyata bangkitnya Nusantara dan ada perubahan sistem seperti itu sudah terbukti sekarang di caranya di dunia manusia, dengan terpilihnya pemimpin Indonesia dan adanya pembersihan itu ya. Iya. Dan nanti lagi ada pembersihan lagi. Bagaimana bentuknya pembersihan itu? Tunggu saja nanti. Ya kalau dari hukum manusia kan lambat itu geraknya itu. Pembuktian, sidang baru divonis, itu pun sulit. Maksudnya bentuknya apa pembersihan itu? Yang ngadili siapa? Presidennya langsung. Yang turun tangan. Wallahu a'lam. Gak apa-apa, langsung dideder gitu ya. Ada ya juga yang membantu dari negara lain. Gimana untuk mengatasi korupsi ini? Negara ini maksudnya? Iya, itu yang harus dimasukkan ke kolam buaya itu? Iya. Oke. Terima kasih Mbak Damar, jangan dibongkar. Jelas sudah ada kerjasama. Nah kalau menghadapi dianggap melanggar hak manusia, bagaimana itu nanti? Tidak bisa. Karena dia sudah melanggar hak manusia untuk mengambil yang bukan haknya. Itu sudah melanggar atau bukan. Tapi negara yang besar itu kan kadang sok pahlawan, sok memegang hak asasi manusia. Juga dia mengintervensi. Bagi negara yang tahu kan maksud negara itu kan, Amerika. Itu beda. Itu sudah bagian musuh. Nanti juga ada peperangan. Ya udah, terima kasih. Tandanya sudah Mbak ceritakan. Di antaranya tanda nyata pemimpin Nusantara adalah terpilihnya pemimpin utama itu. Kemudian orang-orang yang juga digubris, terpembersihan koruptor itu betul ya? Iya, itu benar. Udah. Ada yang disampaikan nggak pesan buat pemirsa? Silakan Mbak Damar. Kita dunia manusia ini. Selalu semangat dalam hal apapun. Jangan berkecil hati. Ketika dihina, direndahkan, tapi selalu rendah hati.
Itu saja. Ya, terima kasih. Bagi Mbak Damar, sebelum kembali bertugas menjaga apa tadi saya kurang tahu, silakan dihabiskan dulu minuman saya. Saya harusnya berterima kasih sudah disuguhkan. Iya, sampai datang sini jauh-jauh juga terima juga saya kan. Sebentar. Semuanya Hmm, yang mengganggu bagian belakang ini semuanya. bersihkan semua. Semua dari Cewek itu dari Mbak ya. bukan. Ya kan? Terima kasih. Biasa berjuang. Ada juga begitu berjuang banyak serangan juga tuh gangguan iblis. Ketika saya dan kamu berbicara seperti ini, itu tidak ada yang terima. Makanya dari situ harus minta perlindungan Ya. sama Allah itu. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Mbak Damar. Sebelum kembali dihabiskan suku saya juga saya. Salam buat teman-teman yang jaga di sana. Mohon maaf yang kurang sopan. Monggo silakan kembali. Saya terima kasih. Sama-sama. Saya pamit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah jadi ending. Serap. Ending. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa. Demikian dialog saya dengan goib yang masuk Mbah Rifki ini yang dari golongan jin, yang punya Mbah Damar, yang bercerita tentang tanda nyata kebangkitan Nusantara dan akan adanya perubahan sistem yang baru. Ini sudah banyak terjadi di Indonesia ini. Silakan simak baik-baik. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil untuk membangkitkan cinta tanah air Indonesia. Pemirsa, kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah. Apabila Allah yang mendaki, pasti akan terjadi walaupun seluruh makhluk dan orang yang pintar-pintar itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila satu kebenaran itu mutlak datangnya, karena rezeki mutlak milik Allah, di sini banyak kekurangan dan kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah manfaat, tetap semangat Nusantara. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.